Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi Philip Morning Market Call edisi 27 April, hari Rabu 2022. Kita akan mulai seperti biasa dengan pergerakan IHSG atau penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin agak cenderung mengalami penguatan, tapi penguatan cukup tipis di plus 0,22%. Sebenarnya juga terbentuknya value swing, jadi ada kemarin itu penguatan karena ada terbentuknya value swing terhadap IHSG. Dan kemudian ada rejection terhadap tick support. Kemudian juga pada bursa Asia lainnya, ada STI, Nikkei, dan Hang Seng, di mana cenderung mengalami penguatan untuk tiga indeks yang yaitu JCI, Nikkei, dan Hang Seng. Berbeda sendiri yaitu STI, yaitu minus 0,27%. Penguatan yang terjadi pun hanya tipis saja di plus 0,41% untuk Nikkei, Hang Seng plus 0,33%. Jadi untuk yang bursa Eropa, dia cenderung sangat variatif, di mana ada yang mengalami pelemahan sebanyak minus 1,20% untuk DAX, dan FTSI mengalami hanya penguatan yang sangat tipis di plus 0,08%. Berbeda dengan bursa Asia dan bursa Eropa, Wall Street kompak melemah. Dengan pelemahan tertinggi, yaitu berada masih sama, ya biasanya seperti biasa, yaitu perusahaan-perusahaan growth stock atau teknologi, dengan Nasdaq minus 3,95%, yang cukup besar, dan juga SP500 minus 2,81%, dan DJIA minus 2,38%. Kemudian untuk gold kembali lagi melemah sebanyak minus 0,04%, dan juga coal juga mengalami koreksi, di mana gold ini juga masih kena tekanan terhadap kebijakan daripada The Fed yang mulai agresif untuk meningkatkan suku bunga. Di mana pada 3 sampai 4 Mei bulan depan ada kemungkinan untuk pembicaraan, atau lebih baik ada pembicaraan lebih tepatnya terkait dengan kenaikan 50 BPS point terhadap suku bunga. Ini pengaruh juga terhadap pelemahan yang terjadi di gold, dan penguatan juga, kita lihat juga ada penguatan terjadi di US dollar, di mana beberapa komoditas juga berpengaruh karena kita tahu sendiri dinilainya sedangkan dari US dollar. Dengan penguatan ada peluang untuk mengalami koreksi terhadap beberapa harga komoditas. Tetapi sekarang juga adanya supply yang masih ke-squeeze atau belum memenuhi semua demand yang ada, dan adanya beberapa penguatan daripada komoditas, dan masih adanya perang Ukraina dan Rusia juga pengaruh terhadap harga komoditas yang sekarang juga beberapa mengalami penguatan seperti CPO plus 1,61%, nikel plus 1,36%, timah plus 1,72%, dan copper plus 0,93%. Dan WTI dan Brent kembali lagi ke zona $100, yang dimana waktu itu sempat menurun dengan adanya pelepasan cadangan minyak dari beberapa negara, salah satu Amerika, tapi sekarang mulai lagi menunjukkan adanya peluang penguatan, di mana sekarang bergerak di 102,5 untuk WTI dan Brent 106,1. Kemudian untuk prediksi pergerakan harga pada hari ini, di mana IHSG ada peluang untuk mengalami pelemahan mungkin sampai ke area support atau di area support 7180 dengan resisten yang dipertimbangkan di 7265. Ada kabar juga dari bursa Amerika Serikat, di mana pelemahan yang terjadi tadi dilihat banyak juga cenderung ada yang sampai di atas 2% lah rata-rata ya, dengan 2,8% untuk SP500, yang dimana dia tutupnya melemah bahkan daripada low atau titik terendah yang terjadi pada Maret. Jadi bulan April ini lebih rendah daripada yang terjadi pada bulan Maret. Yang penurunan yang terjadi pada hari kemarin. Kemudian juga Nasdaq kembali lagi mengalami pelemahan yang dekat dengan angka 4% ya, 3, sekian. Di mana pelemahan ini adalah pelemahan tertinggi yang terjadi semenjak Desember 2020, di mana itu tertinggi harian. Kemudian juga hal ini disebabkan mungkin oleh beberapa faktor, salah satunya adanya earning reports atau laporan laba mereka, di mana tidak memenuhi ekspektasi daripada mungkin beberapa analis, dan juga adanya beberapa kabar atau sentimen yang mempengaruhi, kayak sekarang inflasi kan juga harga bahan baku naik, juga mungkin akan berpengaruh terhadap salah satunya mungkin COGS daripada perusahaan itu sendiri, dan menyebabkan beberapa mungkin earnings report-nya ini
menjadi kurang baik lah dibandingkan estimasi yang diharapkan. Kemudian juga adanya peningkatan daripada inflasi dan masih adanya penggangguan daripada supply chain global, yaitu juga kalau kita tahu bersama masih adanya lockdown yang terjadi di kota Shanghai ya, di China. Ini juga pengaruh terhadap supply chain yang terjadi secara global. Kemudian juga ada penurunan daripada 10-year note atau kita bisa bilang tenor 10 tahun obligasinya Amerika Serikat, di mana yield-nya mengalami penurunan sebanyak 9,7 BPS menjadi 2,72%, dan ini merupakan titik terendah yang terjadi semenjak tanggal 14 April. Ini ada berita korporasi. Berita korporasi ini ada 3. Pada hari ini yaitu ada ENAK atau PT Cham Resto Indonesia Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak 65% dibandingkan pada kuartal sebelumnya, di mana dia mencatatkan sales atau pendapatan revenue atau pendapatan sebanyak 268,2 miliar rupiah. Dan juga ada SRTG, di mana PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang mencatatkan kenaikan daripada net asset value-nya yang bertumbuh sebanyak 89% menjadi 60,9 triliun rupiah pada kuartal pertama 2022. Dan MTK atau PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 175,6% pada tahun 2021 menjadi sebanyak 5,65 triliun rupiah. Adapun rekomendasi dari Philips Sekuritas pada hari ini ada 4 saham. Yang pertama ada Amar, yang dimana menunjukkan adanya peluang untuk mengalami penguatan dengan ditandainya dengan breakout terhadap trend line, ya trend line atas, di mana kemarin sempat breakout, tapi disarankan untuk melakukan entry pada saat dia harga sudah menyentuh 388 dengan trade target price yang disarankan ada di sekitar resistance 432 atau 452, jadi bebas bisa di target plus 1 atau target plus 2, dengan stop loss yang disarankan yaitu di 346. Kemudian ada Bevin, di mana Bevin sekarang adanya penguatan daripada setelah menyentuh support, dan juga ada peluang untuk bergerak menguat daripada stokastiknya yang mengarah ke atas. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk mungkin bergerak menguat sampai ke 1380 atau 1410. Nah, stop loss yang sarankan di bawah titik support yaitu di 1220. Kemudian ada saham GZCO, di mana adanya potensial rebound terbentuknya candle hammer yang disertai dekat dengan garis dynamic support atau MA21 dan juga disertai dengan classic resistance terdahulu yang bisa jadi titik support. Adanya peluang untuk rebound saham GZCO sampai ke 228 atau 243 dengan stop loss di 169. Nah, ada ICBP yang akhirnya terjadinya pola descending burning wedge di titik support yang ada kemungkinan merupakan ada potensi reversal atau kenaikan harga sampai ke area 7950 atau ke 8075 dengan support yang dipertimbangkan di 7175. Kemudian untuk sesi ini kita akhiri, kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab atau Q&A yang akan diadakan 1 sampai 2 menit setelah ini. Bapak dan Ibu harus atau lebih baik mengetik terlebih dahulu di kolom Q&A terkait dengan outlook teknikal yang Bapak atau Ibu kira-kira ingin ketahui. Dan saya akan beri waktu tadi sekitar 1 sampai 2 menit untuk pengetikkan di kolom Q&A, dan kita akan kembali lagi ke sesi Q&A tersebut.
Baik, kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya. Sebentar saya angkat di screen dulu. Kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya. Kita akan mulai dari pertanyaan dari Bapak Niko yang menanyakan tentang 3 saham, SMMT, WIM, dan BCAP ya. Secara tren, SMMT memang kemarin sempat break daripada resisten ya. Tadi memang sempat breakout resisten, di mana dengan stokastiknya juga pointing up, tapi ini kan pergerakannya agak tajam ya. Kalau tanya support mungkin di sini ya, kalau mau aman satu-satu, nggak terlalu gede resikonya sih, lebih ke arah 1150 supportnya. Untuk pergerakannya sebenarnya masih ada potensi mulai penguatan karena ada resisten di sini, tapi kalau tarik ini ada pergerakan terdahulu nggak ada. Sebentar, biar lebih simpel. Ini agak kurang liquid sih chartnya, 14. Sekarang tuh pergerakan ada di, mungkin bisa perhatikan di sekitar area 1400 atau 1390, itu bisa sampai ke sana, 1400 resisten di sana, dengan support yang perlu diperhatikan tadi di 1150. Untuk pergerakan SMMT masih ada peluang untuk menguat selama masih bergerak di atas supportnya. Kemudian bergerak sampai ke resisten 1400 menurut saya. Kemudian lanjut ke WIM. WIM ini kelihatannya ada potensi untuk mengalami koreksi dari pergerakannya. Adanya pembentukan inside bar, di mana ini masih bergerak dalam range candle low dan high-nya daripada Wismilak dengan resistennya jadi sekitar, kalau bisa dibilang di high-nya di 550, dengan support ada di 450-an, 456, kemungkinan masih bergerak dalam sekitar candle ini, jadi dalam range candle 456 tadi dengan high 550. Potensi dia akan menguat akan terlihat apabila dia melewati daripada high-nya. Untuk sekarang masih bergerak range atau masih berkutat dalam harga 450 sampai ke 456 sampai ke 530. Pergerakan daripada WIM. Dan kita akan melihat BCAP. BCAP kelihatannya ini mulai mengarah mau membentuk downtrend dengan terjadinya breakout terhadap titik support atau terjadinya melampaui daripada titik support terdahulu, dan sekarang sedang menuju daripada support kedua atau support yang berletak di bawahnya lagi, dan sekarang lagi tertahan sebenarnya di EMA 90, tapi harap waspada terhadap penurunan lebih lanjut selama bergerak di bawah daripada 226. Ada peluang untuk masih melemah dengan stokastik juga masih terbentuknya mengarah ke bawah, belum ada tanda-tanda mengalami golden cross. Nah, peluang untuk masih lanjut melemah itu ada kemungkinan terjadi. Jadi mungkin bisa nyentuh daripada area-area support yang paling terdekat sekarang, yaitu di 195. Langsung kita ke saham dari Bapak Hendra, bertanya tentang saham NCN dan Unilever. Bicara dengan saham MNCN, ini sebenarnya masih bergerak dalam tren bullish. Dengan kemarin itu sebenarnya sempat breakout terhadap symmetrical triangle yang terbentuk dan adanya retest terhadap titik resistennya jadi support. Sekarang lagi berusaha kembali untuk menguat. Selama dia tidak masuk kembali ke area symmetrical triangle atau balik ke melewati 900 ini, 920, dan bergerak di atas trendline lebih tepatnya, ada peluang untuk melanjut menguat. Tapi untuk sekarang kalau menguat pun, kalau stokastiknya keadaan kayak gini, menguatnya paling 1050, 1060, jadi agak tipis untuk pergerakannya. Dengan trendline seperti ini sebenarnya masih ada peluang, dan apalagi kalau mau support paling dekat sih di area sini bisa 550, tapi untuk peluang penguatannya masih tipis karena juga stokastiknya masih turun ke bawah, dan juga dari candle-nya belum kelihatan ada potensi untuk bergerak cukup jauh. Dan lanjut ke saham Unilever. Mereka bertanya tentang Unilever, ini kelihatannya pagi ini. Secara
tren, kita bisa lihat sebenarnya ini kan udah gerak. Kalau misalkan saya bilang di garis biru nih, garis biru kan udah lewat nih. Juga trendline udah breakout dan kelihatannya lagi ada potensi untuk menguat. Peluang penguatan mungkin sampai ke 4.100 untuk sekarang ini. 4.100 bisa jadi titik resisten atau titik target yang bisa dipertimbangkan. Atau kalau mau lebih dekat sedikit di 4.050, tapi itu sudah kan 4.100 atau 4.050, itu bisa sampai ke sana pergerakan sekarang dengan tanda indikasi ada breakout yang cukup impulsif terjadi pada saham lever dengan support. Sebenarnya kalau support yang paling ideal tuh di bawah sini 3.340, tapi kalau mau sedikit dikurangi konservatifnya mungkin bisa di sekitar area sini 3.475. Untuk sekarang ada peluang untuk mulai penguatan ke area 4.050 sampai 4.100 untuk saham Unilever. Lanjut ke saham Crush. Saham Crush berbeda ya. Ini trennya cenderung, kalau tadi kan lagi ada potensi untuk mengalami kenaikan, ini potensi mengalami penurunan dengan terjadinya breakout terhadap titik trendline yang menunjukkan ada peluang untuk lanjut melemah. Mungkin sampai ke 340 atau 328. Peluang pelemahan masih ada, tetap keras dengan kalau menjadi menarik kalau dia ngelewatin 418 resistennya, tapi untuk sekarang belum ada peluang untuk lanjut melemah ke area yang tadi disebutkan sebagai area support. Kemudian juga ada saham, ini ada saham Buka, kita belum bahas Buka, sama BMRI ya, kita belum bahas. Unilever tadi sudah ya Bapak Robertus, terkait dengan Unilever ada peluang untuk menguat ke 4.050 atau 4.100. Kita mulai dari BMRI terlebih dahulu, saham blue chip. Sebenarnya untuk dari ini tuh sudah sampai dekat, akan menutup gap yang kelihatannya belum tertutup ya. Udah lama banget nggak tertutup di angka 8.450 kalau dari high-nya. Ini gap-nya kalau nggak salah di area, ya sedikit lagi tertutup di sana. Untuk sekarang juga ada dekat area resisten. Jadi kalau misalnya tadi ada yang udah masuk dari rekomendasi yang lalu pada, kalau nggak salah di area sini, sekitar area sini. Nah, itu udah sampai target 2, jadi boleh dipersilakan untuk taking profit, itu nggak masalah. Jadi mau taking profit, karena udah sampai target 2, secara tren ini masih oke, masih ada peluang untuk bullish, masih ada, dan pergerakannya juga belum ada tanda-tanda apa ya, kayak tanda-tanda koreksi untuk sekarang, masih ada peluang untuk menguat, tapi harap hati-hati dengan udah tercapainya resisten, titik resisten yang disarankan, jadi bisa dipindahkan untuk sell on strength. Ini sebenarnya belum dicapai, 8.600 masih saya capai. Yang terjauh itu di 9.000, tapi ini kayaknya terlalu risiko, karena ini resistennya cukup kuat di 9.070, takutnya tidak sampai, hanya sampai mungkin ke setengahnya, takutnya ada di 8.600, jadi ada bisa sampai ke sana, pergerakan selama dia masih bergerak dalam tren bullish-nya. Sekarang kita bicara tentang saham lain, yaitu saham MPPA. MPPA itu kelihatannya kalau dari pergerakan MPPA ini cenderung bearish, dengan garis bergerak di bawah garis biru dan di garis ungu dan kuning menunjukkan bahwa trennya cenderung mengalami tren pelemahan dengan potensi penurunan yang mungkin dicapai itu dengan tren ini maupun dengan stokastik yang pointing up, takutnya nanti hanya bergerak berupa koreksi sampai ke 956 karena trennya sendiri bergerak dalam tren bearish. Ini sekarang lagi itu tren line, saya gambar. Jadi takutnya dengan pembentukan ini sebenarnya pola bearish, pola continuation bearish, ini kan. Takutnya nanti lanjut melemah, mungkin bisa sampai ke 242 atau ke 189 atau 190 lah, lebih enak didengarnya, atau angka psikologisnya 190 itu bisa tercapai dengan potensi terjadinya pola seperti ini, karena emang dari pola ini biasanya pola bearish yang menunjukkan ada peluang untuk pelemahan lebih lanjut. Sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk saham Tema sama Adro.
Temas itu ternyata ya, ini cukup unik kalau diperhatikan kemarin terjadinya penurunan yang sampai 6% pada hari lalu atau kemarin ya. Penurunan 6% itu langsung dinaikkan kembali dengan terbentuknya candle hammer di sini. Naikkan kembali dan naik tipis jadinya, enggak tipis bahkan sampai 3,41%. Dan adanya ternyata itu rebound terhadap pola trendline yang terbentuk. Rebound terhadap titik trendline ini menunjukkan adanya peluang untuk lanjut menguat, mungkin sampai ke sekitar area 2000. Masih bisa sih, sebenarnya ini udah nyampe daerah resisten ya, 2200 sempat nyampe waktu itu. Itu sebenarnya udah jadi daerah taking profit. Kalau yang masuk itu kan ada yang nanya ya terkait dengan saham Temas daripada pergerakannya. Kalau dilihat, memang ada peluang untuk menguat. Mohon maaf atas adanya suara anjing karena saya lagi WFH. Terkait dengan penguatannya bisa sampai ke 2200 atau 2100. Sebentar saya pause sebentar ya. Oke, maaf atas tadi ada gangguannya. Kita lanjutkan lagi untuk webinarnya. Mulai dari saham Temas ya tadi ya. Saham Temas itu ada peluang untuk lanjut menguat sampai ke 2200. Ini ada peluang di resistennya atau ke area 2300. Kemudian lanjut ke saham berikutnya, ada saham selanjutnya yaitu saham Adro. Saham Adro sendiri dari pergerakannya kelihatannya sempat hampir turunnya agak unik ya kemarin. Walaupun ada rejeksi ini, takutnya ada pelemahan lebih lanjut dengan harga komoditas. Kita tahu sendiri juga untuk coal tadi mengalami koreksi. Jadi mungkin bisa koreksi ke area-area 3000 atau ke area 2890. Jadi diharapkan hati-hati dulu terhadap pergerakan saham Adro karena ada peluang untuk pelemahan daripada pergerakan chartnya. Kemudian lanjut lagi ada saham Indi sama Elsa. Kita belum bahas Indi Elsa ya. Untuk pergerakan saham Indi cenderung juga sama, adanya potensi pembentukan double top disertai dengan penurunan harga yang bisa sampai ke sekitar area 2370 untuk penurunannya, dekat dengan resisten di 3000. Dan kita akan lanjutkan lagi ke saham berikutnya. Untuk sekarang jadi ini potensi turunnya untuk Indi, dengan stokastik juga kalau dilihat ya ngarah ke bawah. Ada peluang untuk melemah tadi dari sampai ke daerah supportnya. Kemudian lanjut ke saham Elsa dan BRPT. Kita membahas Elsa dan BRPT. Pergerakan saham Elsa sendiri kalau dilihat dari sekarang, pembentukannya itu sekarang lagi bergerak di bawah daripada trendline ya. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk melemah dengan kalau kita lihat dan hampir nutup gap pergerakannya terhadap candle hari ini. Kalau dilihat sekarang itu kan sudah buka market ya, sudah buka dan ada peluang untuk lanjut melemah dengan trendline seperti ini. Dan kalau dilihat daripada garis ungu, kuning, dan biru, pergerakan candlenya pada hari ini sedang di bawah daripada garis tersebut yang menunjukkan ada peluang untuk melemah ke sekitar area 280 untuk terdekat ya. Tapi bisa jadi untuk lanjut melemah ke area-area 276 karena memang pergerakan candle sendiri kalau kita lihat secara chart sedang dalam fase sideways dan ngarah turun dan mulai pembentukan puncak yang lebih rendah misalnya pada hari yang ini di kursor dilihat dibandingkan
dengan pada hari yang ini di kursor yang saya tunjukkan ini, di mana lebih rendah dari harganya, di sana 300, sayangnya di sini 319 atau 20, ini 304. Jadi ada peluang untuk lanjut melemah. Kemudian kita lihat untuk saham BRPT. Saham BRPT sendiri memang dari pergerakannya itu adanya peluang untuk melemah juga sama. Ini kemarin tuh ada sempat breakout terhadap pola rising wedge ya. Kalau dengan ini pola rising wedge. Nanti mungkin kalau misalnya belum begitu mengerti dalam pattern memang ada kelasnya, tapi mungkin bulan-bulan, beberapa bulan lagi karena masih tidak membahas materi-materi dasar yang lain. Kalau misalnya ini itu ada peluang untuk lanjut melemah, karena ini bahkan sempat retest terhadap trend line ya, dengan pergerakan juga kalau misalnya sekarang tuh dipahami itu adalah bergeraknya di bawah garis biru, kuning, dan ungu yang menunjukkan ada peluang untuk melemah dengan stokastik juga turun ke bawah, mengindikasikan ada peluang untuk melemah dengan gap yang belum ditutup mungkin bisa capai ke 840. Lanjut ke saham ACES dan Antam ya. Kita belum bahas ACES, Antam, dan ADES. Kita lanjut ke ADES dulu ya, yang tangannya duluan. Pergerakan ADES sebenarnya sudah menyentuh daripada target yang ini ya, surprising sekitar mungkin 2 bulan lalu ya dikasih, atau 1,5 bulan ya, baru jalan sekarang. Dengan waktu itu kan ada di sini bentuk base dikasih, atau muat dan udah nyentuh daripada target 2. Jadi kalau misalnya ada yang benar-benar nahan, itu sudah bisa dipertimbangkan untuk taking profit daripada target yang diberikan, karena sampai target 2 bahkan. Kalau bicara tentang trennya jelas masih bullish. Ada masih resisten yang belum tersentuh, memang iya. Kalau bicara dengan potensi supportnya ada di mana, supportnya itu ada di sekitar 3.635, yang cukup jauh dibandingkan pergerakan harga sekarang sampai 4.210. Jadi kalau mau nunggu retest atau terjadinya koreksi terlebih dahulu, itu jadi lebih menarik. Dengan sekarang kalau kita lihat sudah, kalau secara Fibonacci, kita tarik Fibonacci-nya, memang belum menyentuh 1618, mungkin ada peluang untuk menyentuh 1618. Tapi mungkin 4.300, 4.290 ya, pergerakan ke depan, tapi tidak sarankan untuk masuk. Kalau menjadikan jadi daerah target ya nggak masalah, atau kalau mau daerah sell on strength itu nggak masalah di sana. Karena memang juga sebenarnya udah bahkan bisa sell on strength daripada target 2 yang diberikan. Peluang penguatan juga sebenarnya masih ada, tapi tidak terlalu jauh untuk sekarang. Dengan penguatan kemarin yang cukup signifikan di 13% masa penguatannya. Dan lanjut ke saham SMGR, SMGR kita belum bahas, SMGR sama ACES Antam ya. SMGR sendiri memang dalam pola bearish continuation, di mana cenderung mengalami pelemahan atau pergerakan harganya, di mana dia bergerak di bawah garis ungu dan kuning, di mana dengan peluang untuk lanjut melemah, walaupun kemarin sempat menguat, penguatan 97%, kembali terjadinya retest atau hanya kena support di sini ya. Ini perhatikan ini support ya. Ini jadi sekarang udah jadi resisten yang belum tertembus sampai hingga sini, sehingga ada peluang untuk lanjut melemah mungkin sampai ke 6.110 untuk peluang pelemahan yang terjadi. Kemudian lanjut ke saham INTP dan Unilever. Unilever tadi udah ya, masih ada peluang penguatan, sudah disampaikan. Kemudian lanjut ke INTP dan ini ada pertanyaan. Unilever ini tadi INDF dan Emyor. INTP ini ada peluang untuk mengalami dengan stochastic pointing up. Peluang penguatan sebenarnya masih ada dengan rebound terhadap support ya. Ini belum tersentuh di 10.625 atau di sekitar area EMA di 10.725. Untuk INTP seperti itu. Lanjut ke saham INDF dan Emyor ya. Memang ya, penguat kemarin itu kebanyakan industri consumer good. Kalau dilihat dari pergerakannya ini kan sekarang mulai momentum kenaikannya mulai melemah. Tapi sekarang masih bergerak ya di atas daripada
trendline ya, yang sudah di breakout pada tanggal sekitar beberapa hari lalu ya, 22 April atau 21 April. Masih ada peluang penguatan, ini ada resisten di sini, sekitar area 6450, atau di sini lebih jauhnya di 6575. Itu ada peluang untuk menguatkan sampai ke sana dengan support yang bisa dipertimbangkan di sekitar area 6050 atau 6075. Lanjutkan untuk saham Emyor sekarang. Emyor ternyata sekarang sedang menyentuh daripada dynamic resistance. Ini kan masih baru ke opening. Ini breakout juga sebenarnya, breakout daripada pola double bottom. Di sini ada, tapi breakoutnya belum bagus karena ditunggu sampai closingnya itu kalau menjadi candle grafik. Sekarang kan masih floating, atau kalau mau tunggu sampai dia bergerak di atas daripada MA90-nya kalau mau lebih aman. Atau kalau mau berdasarkan breakout pattern itu, kondisinya adalah menunggu daripada closing candle ya. Kalau closing candle-nya misalnya ada penolakan terhadap MA90 dengan terbentuknya candle seperti yang ini sekarang ya, fix kayak gini, itu agak potensi menguatnya itu cenderung probabilitasnya lebih rendah. Bisa jadi nanti ini jadi pointing down nanti stokastiknya dengan peluang untuk melemah mungkin sampai ke 16340. Jadi nunggu daripada candle hari ini. Kalau candle hari ini cukup baik seperti yang terjadi pada tanggal 25 April atau 26 April, itu masih ada peluang untuk lanjut menguat mungkin ke 1915 atau ke 2000. Jadi ada tunggu dulu daripada candle hari ini. Kemudian lanjut ke saham PTBA dan Java. Kalau dilihat dari PTBA itu cenderung ini agak beda ya sama. Bentar, sekalian cek. Aduh. Oke, PTBA. Sampai PTBA sekarang ini kan trennya sekarang ini yang cukup oke ya dibandingkan yang lain. Ini lagi ketahan di EMA21 atau exponential average 21 yang warna ungu, dengan peluang penguatan bisa sampai mungkin ke resisten di 3770 untuk sekarang kalau sejauh-jauh. Kalau misalnya bergeraknya nanti ngelawatin sidebar atau ngelawatin di bawah 3720, ada peluang untuk 3770 atau 3800 peluangnya penguatannya. Dengan kalau spekulasi EMA21 ya sekitar area 3600 supportnya. Lanjut ke saham Java. Saham Java sendiri memang ada terbentuknya candle impulsif pada kemarin dengan tersentuhnya support di area 1370. Pergerakan ini masih cukup aman selama masih bergerak di atas 1370 tadi atau 1360 nih kalau mau lebih aman supportnya. Peluang penguatan bisa menyentuh ke 1535 atau 30 atau ke area lebih jauhnya mungkin ke 1580 untuk penguatan masih ada selama bergerak di atas area support yang disampaikan. Nah, area support itu bisa dijadikan area stop loss. Jadi ada peluang ke sana. Kemudian lanjut ke saham MTK. MTK itu cenderung lagi, ya ini sama juga bullish. Dan breakout resisten di 2900. Dan sekarang impulsif penaikannya. Kalau dilihat daripada kenaikan yang terjadi, masih ada peluang ke area Fibonacci di 3130 atau 3125. Ya bisa terus 3120 atau 3130. Jadi 3120 atau 3130 peluang penguatan yang terjadi ke MTK. 1618 yang mungkin akan dicapai. Secara weekly apakah ada resistance atau new all time high? Kita lihat dulu. Oh, ini all time high bahkan. Kelihatan ini all time high ya. Kalau dilihat daripada chart history yang terlihat di layar, kan ini all time high. Mungkin kalau misalnya lebih lanjut menguat lebih dari 3140
Ada peluang untuk lebih lanjut ke area 3.300-an. Itu bisa sampai ke sana. Jadi peluang penguatannya masih ada. Selama bergerak di atas daripada area support, mungkin kalau mau lebih konservatif, area support ini kan agak, cuma risikonya tinggi karena emang pergerakannya volatile. Kalau lihat ini candle satu aja 5% dari candle closing yang ini. Ya mungkin sekitar kali 15-20. Jadi di sekitar area sini, kalau mau agama sebenarnya sini jauh sekali di 2.560. Jadi masih ada peluang masalah bergerak di atas itu. Penguatannya masih ada peluang selama bergerak di atas 2560 dengan resisten tadi yang sudah disebutkan. Jadi disitulah supportnya. Kemudian lanjut ke saham DMMX ya. Ini cukup sudah lama sekali tidak ditanyakan saham ini. DMMX dan SMGR. Ini berbeda ya. DMMX itu cenderung mengalami pelemahan. Dengan sekarang sudah pola bearish yang cukup jelas. Dengan resisten yang tertahan di resisten di 1975. Dengan adanya peluang untuk melemah lebih lanjut dengan kalau dilihat dia tidak kuat menembus daripada area 1975. Dia ada peluang dia masih bergerak sideways dulu di 1730 bisa nyampe ke sentuh ke sana. Dan secara pola juga bearish, jadi ada peluang untuk melanjutkan pola bearish yang sedang terbentuk. Lanjut ke saham SMGR. SMGR sendiri kalau dilihat dari pergerakannya, SMGR itu kalau kita lihat juga sama, bearish. Jadi harap tunggu kalau mau apakah dia mampu melewati daripada 6480. Kalau nggak mampu ini masih lanjut bearish. Karena juga emang dari polanya juga masih lanjut bearish sih. Pergerakannya masih ketahan di garis biru dan kuning dan di bawah garis, ini garis biru kuning dan garis ungunya. Tunjukkan polanya masih bearish. Lihat juga secara trendline sama, bearish. Kalau penguatannya tipis, cenderungnya pun sangat tipis. Paling sampai ke sini dulu, di 550. Sekarang lebih ngarah turun ya. Dia harap hati-hati untuk pergerakannya. Bisa sampai ke sini, 6.200. Lanjut ke saham LSIP dan ESIP. Ya, LSIP dan ESIP. LSIP ternyata mengalami penguatan. Setelah kemarin juga sebenarnya udah ada ya tentang berita yang keluar juga tentang sentimen bahwa untuk minyak mentahnya tuh masih boleh diekspor. Ada pernyataan tadi berita beberapa dan juga kalau kita lihat menyentuh support, jadi masih ada potensi untuk rebound ya, rebound terhadap titik support di 1.300-an, 1.310. Pulang penguatan mungkin bisa sampai ke sini dulu, 1.425 atau ke area 1.490 nanti ke depan. Lanjut ke saham ESIP, saham masih bergerak di atas support ya. Sama terus ESIP ya, kalau dia secara pergerakan ini udah ngarah bearish, jadi cenderung turun. Trendline juga sama ya, turun. Kompak dengan exponential moving average juga cenderung turun. Ada peluang mungkin menyentuh daripada support yang baru terbentuk di sekitar area 105 atau 106. Jadi masih ada peluang untuk menurun dari pergerakan harganya. Dan lanjut ke saham MPMX. Saham MPMX sendiri memang dari pergerakannya itu cenderung mengalami bisa cenderung menguat, bisa ada peluang untuk menguat MPMX. Ini juga kalau kita lihat ada breakout ya. Breakout terhadap titik symmetrical triangle. Ini ada satu titik Fibonacci yang belum tersentuh, mungkin bisa tersentuh di 1440 atau 1435, ada peluang ke sana. Dengan support yang perlu diperhatikan di 1180. Lanjut ke saham Toba, Antam, dan SRTG. Bicara dengan Toba, ini sangat berbeda juga dengan tren beberapa energi yang sebenarnya masih dalam pola bullish.
Kalau ini bearish, ya udah breakout supportnya, pergerakan di bawah garis biru dan kuning. Jadi itu menunjukkan ada peluang untuk downtrend lebih lanjut. Walaupun dengan stochastic ini tidak menentukan, itu selalu naik. Kemudian ada turun, sampai turun ke 950. Peluang penurunan yang mungkin terjadi di 950. Belum tersentuh dengan resisten yang perlu diperhatikan di 1230. Dan lanjut ke saham SRTG, kita belum bahas SRTG, Antam tadi sudah. SRTG ya. SRTG pola bullish belum bearish ya, ini memang polanya bullish sangat jelas. Dengan pergerakannya di atas garis biru juga. Support sekarang ada di kalau terdekat ya. Cuman bukan support yang kuat amat, 3.500. Peluang penguatan ada nggak ada dengan stokastiknya mulai pointing up. Dengan mematikan support 3.500 ini cukup spekulatif sih, karena dekat banget supportnya 3.490 atau kalau mau lebih jauh dikit. Paling untuk sekarang, tadi kan juga kayaknya singkat sekali di 3.770 itu bisa di sana, resistance yang diperhatikan. Dan lanjut ke saham Era dan Java, kita belum bahas Era dan Java. Saham Era ada rebound-nya, sempat kemarin ya rebound-nya cukup keras di titik support atau cukup impulsif. Mungkin ini juga merupakan pertanda awal yang baik dengan support yang perlu diperhatikan di 490-an, 495, kelihatan di 495 atau 494. Selama dia masih belum lewat sini, 494 tadi, ada peluang untuk menguat, tapi menguatnya takutnya hanya sampai trend line karena memang sudah break daripada supportnya dan bergerak dalam pola bearish. Ada kemungkinan sampai, mungkin kalau naik pun sampai tipis di 540, jadi harap hati-hati dengan penutupan hari ini. Kalau misalnya penutupan hari ini tetap di bawah trend line atau nyampe ke area 515, ada peluang untuk lanjut melemah bahkan ke titik supportnya kembali di 496-an. Bagaimana dengan Unilever? Unilever tadi saya sampaikan masih ada peluang untuk menguat ya ke titik resisten yang sudah juga tadi disampaikan, di mana masih ada peluang menguat dengan indikasinya terlihat daripada breakout trend line dan volume yang meningkat dan candle-nya yang cukup bullish dengan terbentuknya full body candle. Dan lanjut ke saham Harum dan SGR. Support di harga berapa? Oke, nanya supportnya ya. Support itu terlihat di harga 10.300. Ya, 10.350. Ini support sekitar sini, 10.350 atau 10.400 deh, sini lebih tepatnya. Dan di sini juga ada 10.100. Sini juga ada. Kalau sekarang, itu support klasiknya, kalau sekarang lagi di dekat trendline, tapi lebih amannya 10.000 bisa turun ke segini sih. 10.400 atau ke 10.300. Pergerakannya ya. Daripada candle ya. Setelah candle atau resisten, so impulsif turun. Hanya melanjutkan daripada pola yang terbentuk. SGR, supportnya di berapa untuk SGR? Supportnya itu ada di sini, kelihatan jelas di 1765 atau 1770. Itu bisa di sana untuk support daripada SGR. Lanjut ke saham Mika, pertanyaan dari Bapak Mario. Saham Mika itu kalau melihat ada koreksi yang mungkin terjadi dari sekarang lagi tren yang cenderung bullish. Bisa koreksi mungkin ke area dekat-dekat 2440. Nunggu koreksi ke sana menjadi agak menarik atau sekarang belum. Jadi ada kemungkinan ke support di 2440. Kalau terdekatnya mungkin di sekitar area sini 2500-an, 2490, 2500, tapi kalau lebih aman di sekitar 2420. Support yang mungkin potensi penurunan yang mungkin terjadi. Lanjut ke saham Pure. Masih lanjut turun kalau dari trennya, dan memang sekarang udah dekat-dekat 50 perak. Memang sudah nyentuh ya 50 perak. Kok kelihatannya tuh
Oh, bahkan 51, dikit lagi 50. Satu perak lagi. Ya, mungkin akan menyentuh. Ya, pergerakannya cenderung bearish. Dan udah breakout support, bergerak di bawah garis biru dan kuning ungu. Stochastic pointing down, tidak ada tanda, belum ada tanda golden cross. Saham seperti ini itu cenderung kalau udah kayak gini ya turun. Ini turun, ini cenderung turun dan kemungkinan bahkan sudah mau menyentuh daripada area 50 perak. Akan masih ada potensi untuk ke 50 perak. Tinggal satu tick lagi atau satu perak. Dan kelihatannya mampu mencapai ke sana. Lanjut ke saham Zing. Kita belum bahas Zing. Neva tadi bahas sudah diberikan titik support resistannya, mungkin nanti kan juga akan diberikan di YouTube diupload, nanti bisa ditonton melalui channel Philip Sekuritas. Karena ini kita berusaha untuk mengakomodasi semua pertanyaan tentang saham yang belum terjawab di Q&A. Kalau lihat di trendline cenderung turun dan bergerak di bawah EMA 90 atau garis biru, menunjukkan bahwa trennya cenderung ada turun. Dan peluang ke supportnya yaitu di 83 perak, bisa terjadi ke sana. Lanjut ke saham PTB tadi sepertinya udah deh. Saham PTBA tadi sudah dijawab ya. Untuk PTBA adanya sekarang gerak bullish, ada peluang untuk resisten dan support yang tadi disampaikan. Kemudian lanjut ke LSIP. LSIP juga tadi sudah disampaikan Bapak Satria. GZCO dan SIP ya, kita jawab dulu GZCO dan SIP, belum bahas. GZCO masih ada peluang untuk menguat. Kalau dilihat dari bergerak di atas support 178, ikuti saja daripada rekomendasi yang diberikan Telegram untuk resistennya yang dicapai. Bisa dipertimbangkan di area tersebut selama masih bergerak di bawah ya daripada area support yang diberikan. Dan lanjut ke saham SIP. Ini juga udah ya tadi ya. Peluang untuk melemah sampai ke 103. Dan lanjut ke saham HMSP. HMSP kelihatannya ada potensi menguat ya. Ini kelihatan cukup oke dari pergerakan chartnya. Udah breakout. Ini belum kesentuh. 960 belum kesentuh. Kemudian ada di 980 untuk resistannya ya. Kemudian untuk supportnya di 905 untuk HMSP. Masih ada peluang untuk menyentuh resisten yang diberikan. Kemudian lanjut ke BJBR. Menarik. BJBR masih ya bergerak muat, cuman geraknya agak pelan-pelan ya. Ini kan belum menyentuh daripada gap ya. Ini gap belum ketutup di 1515, ada peluang ke sana. Kalau peluang pergerakannya, supportnya itu kalau aman di 1400. Lanjut ke BJBR. Mana masih lebih ngarah ke ideal. Tadi BJBR udah, sorry. Lanjut ke Bird. Apa nih? Bird. Ini Bluebird ya. Saham Bluebird. Gerak di bawah trendline, stokastik cuman lagi pointing up. Dengan adanya potensi pergerakan menguat daripada candle bullish kemarin, support diperhatikan 1140. Extend terdekat di 1300. Yang kedua terjauh ada di 1340, sorry. Peluang penguatannya masih ada, bisa ke tadi daerah resisten yang diberikan. Lanjut ke saham ADMR. ADMR ini ada peluang untuk lanjut menguat dengan pergerakan kemarin yang dia rebound terhadap titik exponential moving average, ada peluang untuk menguat sampai ke area 2800 atau ke area resisten kedua di 2980 untuk ADMR. Lanjut ke Adro. Adro kayak tadi juga udah ya. Ya, Adro udah, beda sedikit, kelihatannya ada peluang untuk koreksi ke area EMA di 2980. HMSP, dari trennya kelihatannya bagusan ADMR untuk sekarang.
HMSP itu jadi tadi juga udah ya, ini pergerakannya tadi sampai ke sini, ke area 90 atau 90. Sama bergerak di atas support yang diberikan. Lanjut ke saham BTPS. Kita belum bahas BTPS dan BDMN. Saham BTPS sekarang sideways ya. Jadi pergerakannya bakal terbatas di range harga 3360, 3100 sampai 3360. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa di trade atau bisa di trade tapi nggak ideal untuk di trade karena gerakannya bakal terbatas di sana-sana aja dan tidak potensi bergerak menguat yang cukup impulsif untuk sekarang atau melemah lebih lanjut. Dan sekarang tren juga masih bearish. Lanjut ke BDMN. BDMN kelihatannya cukup oke dengan pergerakannya. Cukup menarik ya. Bahkan ini hari ini sekarang lagi pergerakan candle cukup menarik dengan breakout yang terjadi beberapa saat lalu. Ada yang peluang untuk mengalami penguatan ke area sini. Bentar, saya agak ketutup garis. 2500 atau ke area 2570. Dengan support di 2330. Peluang penguatan masih ada ke sana. Lanjut ke MAPI dan CTRA. MAPI ini sama ya kayak tadi sideways. Kalau saya bilang sideways itu lebih cenderung pergerakan harganya bakal terbatas ke 940 atau ke 870 sampai 940. Pergerakan penguatannya bukan penguatan, lebih ke arah pergerakan harga yang terjadi bakal sekitar range itu selama beberapa waktu ke depan karena pergerakannya cenderung terbatas sekali kalau lihat dari candle-nya, tidak bergerak impulsif. Lanjut ke CTRA, kita mulai CTRA dan akan dilanjutkan dengan FRAN, BRMS, dan MTK. FRAN lagi sorry, CTRA ini harap hati-hati karena udah kena resisten. Ya, kena resisten ya. Takutnya ada koreksi terlebih dahulu ke area Rp1.000. Udah peluang ke sana, dengan stokastik juga mendukung. Dengan udah crossing ke bawah di area netral. Dan lanjut ke saham FRAN, FRAN ini kita belum bahas ya, FRAN. FRAN ini sekarang lagi mencoba untuk bergerak menguat, lagi mencoba ya. Ini karena memang sekarang lagi mencoba bentuk support, sekarang belum kebentuk supportnya. Jadi harap hati-hati terhadap pergerakannya masih belum oke. Untuk jadi tunggu dulu daripada pembentukan valid swing yang itu area 86 perak nanti. Terus baru bisa jadikan support di area 86 di area 80 perak. Nah, jadi kalau misalnya nanti terbentuk valid swing itu, ya pulang untuk menuju resisten di 88 atau 89 perak. Lanjut ke saham Same kita belum bahas Same. MTK tadi udah bahas ya, sama BRMS ya. Same cukup menarik dari pola pergerakan harganya dengan peluang sudah breakout ya, breakout dan cukup impulsif. Kalau menawar bisa di 433. Resisten yang mungkin dicapai 454 atau bisa lanjut ke area 490 dengan support di 401. 401 lagi. Lanjut ke saham MWR tadi udah, kita lanjut ke saham Inco dan Harum. Kita belum bahas Inco dan Harum. Inco adanya rebound terhadap supportnya di area 6.800. Kalau misalnya tutupnya bagus seperti ini dan bisa besok ada peluang untuk menguat, untuk sekarang masih nunggu aja. Ini menarik sih, tapi bisa ditunggu besok aja. Jadi kalau spekulatif pun supportnya bisa sebenarnya agak dipaksakan sih. Supportnya tuh di 6.675 dengan resisten di ya mungkin kalau mau ambil tipis aja di sekitar area sini aja 8.125 itu peluangnya. Apabila yang terbentuk hari ini seperti demikian. Lanjut ke saham Keras BRPT ya. Harum belum, sorry. Harum.
Harum, oh ini udah dibahas ya, ada peluang untuk melemah tadi kamu 10.400 atau 10.300. Lanjut ke saham Keras, BRPT tadi udah ya. Kita lanjut ke Keras, ESA kita belum bahas, Keras, ESA, AMS tadi udah. Keras itu peluangnya untuk melemah ke area 345 ya, untuk pergerakan harganya. Lanjut ke saham ESA. Saham ESA sendiri selama bergerak di batas exponential average atau misalnya udah belum lewat 1100 itu baru masih oke. Tapi kalau udah lewat, ya bisa silakan sell on weakness karena takutnya lanjut melemah ke area support mungkin di area yang kejauh lagi supportnya ya sekitar area sini 870 agak spekulatif, kalau lebih kelihatannya ke 815. Lanjut ke saham Telkom. Kita belum bahas Telkom, ada peluang untuk menguat dari pergerakan harga Telkom. Resistennya tertembus di sini. Jadi ada peluang untuk menguat dengan peluang penguatan yang bisa dicapai sampai ke area ini 48 belum kesentuh, tapi karena terlalu dekat ya. Mungkin bisa ke area 4850 untuk pergerakan harganya. Dengan support yang dipertimbangkan di 4570. Terakhir, oh ini udah pertanyaannya sudah habis kelihatannya. Untuk terakhir Indi kayaknya tadi kita bahas, takutnya ini saya salah ingat. Udah dibahas Indi. Ini tergantung daripada hari ini. Kalau misalnya dia mampu melewati daripada 2620 dan bertahan di atas area tersebut sampai penutupan, ada peluang terlanjut menguat sampai ke 2700-an untuk peluang penguatan yang mungkin terjadi. Oke, kira-kira mungkin sampai sini dulu ya untuk sesi hari ini. Akan dilanjutkan akan diadakan lagi webinarnya besok. Masih ada besok untuk menanyakan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Bisa ditanyakan melalui webinar besok. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sampai akhir sesi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau adanya mungkin tadi gangguan suara karena adanya anjing yang menggonggong. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih atas kehadirannya sampai akhir acara pada hari ini. Saya pamit undur diri terlebih dahulu.